Saudara, saya datangi secara langsung perumahan mewah Grand Polonia di Kota Medan, Sumatera Utara yang menjadi lokasi dari ledakan besar hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Ledakan besar yang terjadi di salah satu rumah di perumahan mewah Grand Polonia, saudara, tidak hanya meluluh lantakan satu rumah dalam hitungan detik, tetapi juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah di sekitarnya. Investigasi awal yang kemudian dilakukan oleh polisi menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa terdapat kebocoran pipa jaringan gas bumi milik perusahaan gas negara. Saya akan coba masuk, saudara, untuk mengkonfirmasi apa sesungguhnya penyebab pasti dari ledakan yang terjadi. Ledakan besar terjadi di perumahan mewah Grand Polonia yang berada di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 20 Juli 2026. Ledakan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bersumber dari salah satu rumah mewah berlantai 3. Dampak dari ledakan tersebut tidak main-main. Rumah yang jadi sumber ledakan hancur seketika dalam hitungan detik. Toncor lantai 3 rumah mewah tersebut pun roboh menimpa penghuni rumah dan sejumlah kendaraan. 7 rumah di sekitarnya alami kerusakan akibat getaran ledakan hingga membuat dinding retak dan sebagian tembok roboh, kaca pecah, balkon rusak, hingga kanopi ambruk. Sejumlah saksi mata yang berada di lokasi mengatakan melihat cahaya putih atau kilatan yang masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian terdengar suara ledakan. Sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi langsung berlarian menyelamatkan diri karena material bangunan dan kaca akibat ledakan berterbangan. 3 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, sementara 3 orang lainnya berhasil diselamatkan. Investigasi awal polisi menunjukkan terdapat dugaan kuat kebocoran pipa jaringan gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara atau PGN yang menjadi sumber ledakan. Saya sudah berada ya di dalam perumahan mewah Grand Polonia. Perumahan ini, saudara, ataupun komplek ini terdiri dari rumah-rumah yang super mewah. Dan kalau diperhatikan, tidak ada kabel listrik yang ada di sini. Artinya kabel listrik termasuk juga fiber optik ini sudah tertanam di bawah tanah. Dan informasi juga yang saya dapatkan bahwa seluruh perumahan dari Grand Polonia ini sudah menggunakan pipa jaringan gas bumi. Artinya gas yang kemudian digunakan, pipanya berada di bawah tanah yang diduga oleh polisi menjadi sumber ledakan di kawasan ini. Bisa dilihat ya, ini juga rumah yang sangat mewah, pilar-pilarnya begitu megah, tetapi akibat dari ledakan yang terjadi, bisa ditunjukkan, plafon dari atas rumah ini bahkan rusak ya. Saya akan coba masuk, saudara, untuk melihat ya proses renovasi yang tengah dilakukan di sini. Bisa dilihat sekali lagi, ini kaca-kacanya pecah ya. Rumah yang begitu mewah, porak-poranda, meskipun jaraknya tidak terlalu dekat dengan sumber ledakan ya. Plafon juga runtuh, termasuk plafon yang bagian atas. Saya akan coba mendekat. Ini lagi renovasi, Bang, ya? Iya, Bang. Renovasi karena ledakan? Iya, bahasanya. Yang rusak di bagian ini selain kaca dan plafon apa aja, Bang? Pintu, Bang. Pintu ini? Iya. Kondisinya saat itu? Pecah. Oh, oke. Selain pintu mungkin, Bang? Hah? Kaca ini juga? Iya. Oh, saya izin lihat ya. Oh, ini kaca yang sangat besar. Bisa dilihat ya, ini kacanya juga pecah. Ini adalah meteran ya, saudara, dari pipa jaringan gas bumi yang kemudian dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Bisa dilihat pipanya ini sudah dicat berwarna kuning dan tersambung langsung ke tanah dan langsung menuju ke bagian rumah untuk kemudian digunakan tentunya oleh para pengguna untuk menggantikan tabung gas yang biasa digunakan untuk memasak. Artinya para penghuni rumah ini sudah tidak lagi menggunakan tabung gas, tapi menggunakan sumber api yang berasal dari pipa jaringan gas bumi ini. Ada satu visual CCTV yang kemudian muncul ke hadapan publik, dan itu adalah CCTV-nya, saudara. CCTV ketika
ledakan yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026 terjadi pada pukul kurang lebih 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu bahkan beberapa kaca ya di rumah ini juga terlihat pecah, termasuk juga area plafon, bawah balkon, termasuk juga di bagian atas. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah rumah B yang menjadi sumber ledakan di perumahan mewah Grand Polonia. Saya akan tunjukkan ya, di depan dari garis polisi, ini masih ada beberapa alat berat yang kemudian dipergunakan, dan yang menarik, karena beton cor di lantai 3 ini runtuh, saudara, ada satu alat berat yang kemudian saat ini memang tidak diberfungsikan, tetapi diarahkan ya, untuk menopang salah satu bagian ataupun atap yang ada di rumah bernomor 3B, saudara. Dan di lantai 3 ya, saya lihat masih ada pakaian. Ada satu pakaian berwarna putih yang kemudian menjadi saksi bisu bagaimana ledakan yang terjadi pada saat itu terjadi dengan begitu besar, saudara. Saudara, lalu apa sesungguhnya yang terjadi pada Senin 20 Juli 2026? Apa sesungguhnya penyebab pasti dari ledakan yang terjadi di perumahan mewah Grand Polonia? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak. Pak Kapolrestabes, terima kasih untuk waktunya. Bahwa setelah kejadian, Pak Calvin, polisi dan juga aparat berfokus untuk kemudian melakukan satu misi kemanusiaan, yaitu proses evakuasi. Saya ingin pastikan, apakah proses evakuasi saat ini sudah selesai seluruhnya? Baik, terima kasih Mas Dipo. Yang pertama, saya secara pribadi terlebih dahulu dengan jajaran kepolisian mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kejadian yang ada di perumahan Grand Polonia. Di hari pertama tersebut, langkah-langkah kepolisian yang dilakukan adalah yang paling utama dilakukan screening awal pasca terjadinya ledakan di belakang TKP. Oke, screening awal ya. Screening awal itu dilakukan oleh teman-teman dari Brimob khususnya Jibom untuk memastikan apakah ledakan yang dimaksud tersebut itu berasal dari ledakan-ledakan bom atau tidak. Oke. Setelah langkah pertama screening yang dilakukan, dipastikan bahwa tidak ada hal-hal tersebut. Tidak ada hal-hal, ada bahan peledak di dalam, tidak ada hal-hal lain yang sifatnya teroris, tidak ada. Di hari pertama juga kami lakukan langkah kedua, yaitu melakukan evakuasi. Korban yang masih selamat, ada 2 yang terevakuasi untuk di TKP awal. Oke. 2 yang pertama adalah ayah bapak langsung pemilik rumah. Oke. Yang pada saat kejadian ledakan, di jam J-nya di waktu tepat tersebut, itu berada di lantai 3 di dalam rumah. Boleh izin Pak Kapolres agar lebih jelas, boleh kita sambil masuk ya? Oke. Saya dengan Pak Calvin akan masuk, saudara. Di lantai 3, Pak? Ya. Oke, tepatnya di lantai 3, kalau bisa dilihat di bagian atas itu masih ada koridor yang di atas, itu persis di bawahnya. Tapi perlu saya tambahkan terlebih dahulu, saat ini olah TKP ini masih kita hentikan, makanya kita bisa masuk. Jadi dari lantai 3 tersebut, ayah pemilik rumah korban itu dapat dievakuasi sampai keluar dan keadaannya selamat. Sampai dengan saat ini, puji Tuhan, selamat. Oke. Yang kedua itu ada balita. Balita ini pada saat itu di posisi di lantai 2, Mas Dipo, di atas di lantai 2? Ya. Dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit dalam proses perawatan. Ya. Namun demikian, ada satu lagi korban ketiga yang dievakuasi dan selamat adalah pengantar belanja online yang persis sebelum detik terjadinya ledakan, posisinya berada di depan sini. Di depan sini, Pak? Iya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ketiga adalah bagaimana mengevakuasi korban yang kita
butuh waktu Ya. proses pencarian. Rumah ini yang digunakan salah satu cara oleh tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban di lantai 2. Oke, salah satunya melalui rumah Salah ini. satu ini. Oke. Karena korban pertama itu persis berada di sisi bagian sini, Mas Dito. Oke. Berada persis di sisi bagian mungkin sebelah kanan rumah ya. Itu adalah kamar yang di dalamnya ada kamar mandi dan diturunkan dari sini. Diturunkan dari sini. Ya. Dua lainnya sekitar jam 15.45 dan jam 18 itu menggunakan dibantu oleh teman-teman Basarnas. Ya. Ada juga dari damkar menggunakan alatnya damkar sehingga Oke. belalainya sampai ke atas, baru diselamatkan dari atas kemudian dibawa ke bawah. Oke, artinya secara total ada 6 korban, 3 korban, mohon maaf, meninggal dunia dan 3 korban berhasil diselamatkan. Betul. Oke. Boleh kita lebih mendekat sedikit ya, Pak ya? Saat ini Mas Tipo ada setidaknya 14 saksi yang sudah 14 saksi sudah diperiksa. kita ambil keterangan. Dari saksi tersebut ada klaster-klasternya. Klaster pertama adalah merupakan klaster utama, Ya. yaitu yang merupakan bagian dari TKP utama. Ya. Kemudian yang kedua klasternya adalah lingkungan ini, warga yang mendengar, mengalami, melihat secara langsung. Ya. Dan klaster ketiga adalah mungkin saksi-saksi tambahan lain yang di luar itu. Ya. Dan ini bisa dilihat ya, mungkin bisa ditunjukkan juga dengan Pak Kelvin. Ini mobil masih di sini ya, Pak ya? Ya, ini masih di sini. Belum dievakuasi tapi ini, Pak. Belum, kita ini belum menggeserkan. Kami fokus ke dalam bentuk kebocoran Ya. yang dijadikan penyebab utamanya. Oke. Apakah ada hal-hal mencurigakan, Pak? Seperti misalnya mungkin tercium aroma kimia seperti gas? Bahwa saksi-saksi tersebut mendengar suara seperti dentuman, Oke. kemudian melihat langsung adanya ambrol bangunan ini dan mencium bau-bau tertentu. Sampai dengan keterangan ahli kemarin, Ya. baik dari Lafor yang melakukan investigasi bersama dengan PGN, Ya. sudah disimpulkan bahwa penyebabnya adalah kebocoran gas bumi Ya. yang disalurkan di perumahan rumah tangga. Bisa dilihat ini bagian lantai 2-nya ya, Pak ya? Hampir runtuh, bisa dikatakan hampir runtuh ya, Pak ya? Ya. Oke, tapi memang belum tembus sampai ke atas ya, karena mungkin fondasinya masih cukup kuat, termasuk juga tembok-tembok ini. Saya coba ajak ke sini terlebih dahulu, Mas, Ya. supaya ini bagian depan. Bisa dilihat di situ. Ya. Oh, ini saluran salah satunya, Pak? Ini disinilah nanti kita mengurutkan pipa-pipa mana yang tersambung Iya. sampai ke dalam jaringan rumah tangga di dalamnya. Oke. Baik di setiap lantai yang ada di rumah ini. Apakah sudah ada dugaan awal mungkin kebocoran ini bersumber dari pipanya atau mungkin di bagian kompor? Belum. Belum ya? Itu yang belum bisa kita jelaskan sampai dengan mudah-mudahan hari ini bisa dituntaskan. Saya tertarik untuk melihat bagian luar, Pak Kapolrestabes. Kalau kita lihat, tidak hanya rumah utama ya, ataupun TKP utama yang hancur, tapi bisa ditunjukkan mungkin ya, bahkan rumah-rumah di depannya, Pak. Ya, Berapa rumah, Pak, yang terdampak? terdampak langsung itu ada 7 rumah terdampak langsung. Boleh kita intip sedikit, Pak, di situ, Pak? Boleh. Oke, kita akan coba lihat ya kondisi rumah yang betul-betul berada di depan dari sumber ledakan ataupun berada di depan dari rumah 3B. Kaca hancur dan ini ya. Jadi dampak dari kerusakan rumah lainnya juga tim Inavis kami bergabung dengan tim Lafor Ya. tetap melakukan olah TKP terkait dengan ini. Ini bagian lainnya ya. Memang ini rusak seperti ini, Pak. Fakta terakhir seperti ini. Artinya
ledakan ini getarannya luar biasa besar ya? Ya, Oke. Seperti apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Kelvin bahwa ada 3 korban meninggal dunia, Pak. 3 korban berhasil diselamatkan dan sejumlah rumah turut terdampak akibat ledakan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa sesungguhnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ledakan ini? Apakah mungkin akan ditetapkan tersangka? sampai dengan saat ini itu proses yang kami lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Mudah-mudahan dari kesimpulan tahapan-tahapan itu nanti kita membuat terang benderang kejadian. Termasuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Ya, membuat terang benderang kejadian ini. Misi keselamatan sudah dilakukan hari pertama, hari kedua untuk mengevakuasi korban. Saat ini tugas kita untuk memastikan secara terang benderang penyebab terjadinya ledakan di TKP. Setelah itu kita memastikan urutan pipanya. Pipanya ini disambungkan sampai dengan kemana? Karena dugaan awal pipa bisa di bawah lantai atau pipa bisa tertanam di bagian dinding. Saudara, investigasi yang dilakukan polisi terkait ledakan di salah satu rumah mewah di perumahan Grand Polonia mendeteksi adanya dugaan kuat bahwa terdapat gas ketika ledakan terjadi. Sementara pernyataan yang di awal disampaikan oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PT PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas metana ketika ledakan terjadi. Lalu pertanyaannya, apa yang sesungguhnya terjadi ketika ledakan besar yang mengakibatkan satu rumah hancur dalam hitungan detik? Saya akan tanyakan secara langsung kepada narasumber yang sudah ada di sebelah saya dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara dengan Kombes Pol Ferry, dan juga ada Pak Andi Sangga, General Manager Regional 1 PT PGN, dan juga ada AKBP Roy Teno Siburian, Kasubit Fiskom Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara. Ada yang menarik, Pak, ketika ledakan terjadi di salah satu rumah di Grand Polonia, publik dibingungkan dengan 2 statement berbeda yang kemudian di awal dikeluarkan oleh polisi menyebut ada gas saat ledakan, tetapi PGN menyebutkan tidak terdeteksi gas. Kalau temuan dari kepolisian, kita mendapatkan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, dijelaskan bahwa yang memicu ledakan adalah gas metana atau CH4. Oke. Sehingga terjadi ledakan dan terdetonasi seperti itu. Pihak dari area PGN Medan menyebutkan tidak terdeteksi di awal, Pak, adanya gas metana yang kemudian membingungkan publik. Ada kesimpulan berbeda antara PGN dan polisi. Untuk saat ini sudahkah ada temuan baru dari PGN? Memang pada saat itu kondisinya pengukurannya berbeda gitu ya, baik dari sisi waktu dan lokasi pengukuran. Nah, setelah kita melakukan sinkronisasi, kita melakukan investigasi bersama dengan pihak Kapolri gitu ya, kita melakukan pengukuran di lokasi-lokasi yang lebih luas lagi di dalam rumah gitu, dan itu hasilnya sudah sinkron, jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Salah satu pihak yang kemudian dari awal juga mendeteksi ya adalah Pak Roy. Tentu pertanyaan utamanya adalah, Pak, dugaan ledakan ini apakah bersumber betul dari kebocoran? Jika iya, sumbernya dari mana, Pak, ledakan itu, Pak? Saya langsung asesmen awal, wawancara dengan Jibom, dan mereka menunjukkan di sana ditemukan CO yang sangat tinggi. Lalu ada juga mereka temukan metan. Nah, itu sebabnya begitu ditemukan metan dengan kadar yang sangat tinggi, mereka keluar untuk mengamankan dulu dan menutup keran-keran gas yang ada di sana. Kita tahu rumah ini kan pelanggan PGN-nya. Betul. PGN itu kan menggunakan gas metan di sana sebagai gas yang dijual gitu di situ. Metan itu ketika mengisi suatu ruang. Nah, ruangan di sana itu lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Iya.
Sehingga ketika ada kebocoran gas di sana, dia akan memenuhi ruangan yang ada di sana itu. Oke. Dan sifat metan itu lebih ringan. Jadi itu ciri khas ledakan antara LPG dan metan sebenarnya di sana. Ya. Kalau LPG biasa kerusakan itu ada di lantai dasar, karena kenapa? LPG itu lebih berat dari udara sehingga dia nanti kerusakan di bawah. Oke. Tapi kalau dia metan seperti produk yang ada di konsumsi di sini, itu akan naik ke atas sehingga dia nanti kerusakan itu di bagian langit-langit itu, seperti yang di sana itu di lantai 2, itu yang paling rusak. Boleh kita lihat lebih Boleh, Pak. ke dalam, Boleh, Pak? Oke. Karena ini di garis polisi, saudara, saya didampingi dengan pihak polisi ya, dan juga PGN untuk menggambarkan secara lebih jelas. Bisa dilanjutkan mungkin, Pak Roy? Betul. Jadi kalau kita lihat, ini dari atas pun kelihatan bahwa kerusakan atap rumah yang ada di sini semua, yang di sekitar itu semua menunjukkan bahwa arah ledakan itu dari rumah ini. Lalu kita lihat ini semua dinding yang ada di depan termasuk pintu terlempar dia dari dalam keluar. Itu berarti tekanan itu datang dari dalam. Nah, kalau misalnya kita lihat ini antara lantai di bawah dan lantai 2 di sana itu kerusakan itu lebih parah di sana. Oke. Bahkan ini kan setelah dilakukan pembersihan, tadinya ada di sini konstruksi dari baja. Ya. Nah, itu sampai terbongkar dan terlempar keluar. Kami akan coba lebih mendekat ya. Artinya untuk kerusakan tadi yang disampaikan Pak Roy itu memang bisa ditunjukkan ya. Yang paling parah itu sebenarnya di lantai 2 ya, Pak? Di lantai 2. Jadi lantai 1 dengan lantai 2 itu ada void. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam itu jalur, artinya orang saling bisa memandang dari lantai 1 ke lantai 2. Sehingga ketika ada kebocoran gas, maka penuhlah ruangan yang ada di sana. Memang ada seperti ini ya, mengapa orang yang di dalam seperti tidak aware ya, tidak sadar mengapa bau itu tidak bisa mereka rasakan. Tidak ada ciri-cirinya itu mungkin, salah Pak? sudah. Harusnya sama. Nah, tapi kalau kita lihat konstruksi di rumah ini sangat premium ya rumahnya. Jadi kamar-kamar yang ada di sana itu sangat kedap gitu. Sehingga orang yang kalau dia di dalam kamar, maka dia tidak menyadari bahwa sebenarnya di ruangan sana, di luar dari kamar itu, metan itu sudah cukup tinggi. Saya izin ke sini ya, Pak ya. Apakah sudah ditemukan juga oleh polisi, Pak? Sebenarnya dugaan kebocoran ini, Ya. apakah bersumber dari kompor mungkin, Pak, dan berada di lantai berapa? Nah, jadi itu yang kita coba sampai sejauh ini, karena kita harus menjawab juga pertanyaan seperti itu, Mas. Di sini ada 3 terminal ya, ada 3 device yang menggunakan gas. 1 di belakang ada kompor. Oke. Di Lalu lantai 1 ya, Pak ya? di lantai 1 ada Oke. kompor dan ada juga gas engine ya, genset ya, yang menggunakan gas untuk oke. bahan bakarnya. Lalu 1 di rooftop, Ya. itu juga menggunakan itu. Nah, kami sepakat dengan pihak PGN, sebenarnya kita yang paling mudah bocor itu di terminal-terminal atau di persambungan-persambungan gitu. Itu sebabnya kami coba tadi 1 harian ini kita coba mencari di mana gitu. Oke. Nah, persoalannya Sudah ditemukan belum, Pak? nah ini yang masih belum. Kita sudah tahu bocor, tetapi bocornya di mana? Karena Mas bisa tahu ya, ini mulai lantai 1 sampai lantai 4 dan semua pipa itu tertanam di dalam konstruksinya. Rencana tindak lanjut kita akan bobok ini semua. Akan dibobok semua? Akan dibobok semua jalur pipa itu sehingga nanti kita uji per segmen itu di mana kira-kira bocornya. Untuk tadi proses yang dilakukan oleh PGN ya, Pak Andi, mungkin bisa digambarkan mekanisme apa yang dilakukan untuk mendeteksi kebocoran itu, Pak? Kami menggunakan kompres natural gas. Iya. Tadi alat yang dipasang di sini Itu ada dipasang kompres. ke meteran atau regulator? Kita masuk langsung ke jaringan Oh, instalasi dalam. yang itu ya, Pak ya? Yang Oke. itu, ya tadi di sana. Jadi tetap kita atur supaya laju aliran sesuai dengan sebagaimana kalau Ke arah ini ya, Pak ya? ini ya mengalir dari pipa yang seharusnya gitu. Jadi tadi kita copot gitu ya bagian outletnya ini outletnya, terus kita sambungkan Disambungkan dengan gas yang tadi. gas yang tadi kita mensupport pihak kepolisian untuk kita bisa mendeteksi poin di mana gitu ya titik kebocorannya. Tapi pertanyaannya Pak Andi, ketika ledakan terjadi dan dugaan terkuatnya adalah karena kebocoran gas,
publik bertanya-tanya sebenarnya maintenance ataupun pemeliharaan yang kemudian dilakukan oleh PGN kepada konsumen ini seperti apa? Apakah ada pemeriksaan rutin mungkin? PGN ini sebagaimana perusahaan utilitas lain ya, seperti listrik gitu ya, air gitu. PGN ini beroperasi tentunya dengan standar-standar kelas keselamatan migas ya, yang kita ikuti secara ketat. Kami menjamin bahwa keamanan jaringan kami itu kita menjamin 100% aman gitu. Tanggung jawab PGN itu sampai meter sini gitu Sampai ya. meteran? Sampai meter. Ya, dari meter ke dalam tentunya ini kayak listrik gitu ya. Air itu biasanya dari pelanggan yang melakukan modifikasi atau melakukan pembangunan seperti itu. Itu dulu. Titiknya di mana, Pak? Nah, di lantai 1 yang kami lakukan pengujian di dapur, karena di sana memang ada terminal di bagian belakang di dapur itu. Di sana itu ada konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, ini yang saya maksud tadi, Mas Dipo. Ketika melihat seperti kerusakan konstruksi ini, Mas Dipo lihat tuh. Nah, ini kan, jadi ini nampak keluar di sini. Nah, itu lihat kan, ini konstruksi ini, kalau bisa dilihat dari sini, Mas Dipo, ini kan dia didorong ke luar. Ini yang tembok luar ini Tembok luar, iya betul. Jadi didorong dari dalam keluar. Kalau misalnya ada bom di sini, harusnya dia robohnya ke dalam. Nah, itu maksudnya ciri-ciri dari awal. Salah satu juga, kalau itu karena ledakan bom, salah satu yang paling mudah dilihat ada pusat ledakan namanya. Kalau Bapak lihat pun, selain dindingin yang kita bilang ini tadi, mungkin bisa di-shoot dari sini. Nah, ini Bapak lihat kan, ini kan jebol ke depan keluar ya. Ini ya, okay. Iya, jadi artinya dari dalam rumah lah arah tekanan itu. Nah, ini juga ada di sini marmer ya. Dan Bapak lihat kan, bahwa marmer itu patahnya ke arah Keluar ya, keluar. Jadi di situ. Nah, di dalam di situ, di lantai 1 dan lantai 2 itu ada void. Oke. Sehingga nanti di lantai 3 lah yang menjadi atap dari lantai 2, berarti lantainya lantai 3. Nah, itulah pembatas dengan ruang yang ada di sana. Kan yang inilah yang genset. Ini genset kan, makanya dari situlah itu pipa yang karet itu ke genset, supply genset. Oh, ini gensetnya ini ya, Pak ya? Yang ini. Nah, lalu dari dalam itu nanti itu teruslah itu sampai ke belakang gitu.